Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait perkembangan fisik dan motorik halus pada anak. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang dimulai dari sebelah kanan. Nama Jenal Punita Agapa dengan NIM E1E0231021. Perkenalkan, nama saya Bayi Alfariza Cynthia dengan NIM E1E023102016. Perkenalkan, nama saya Alessia Jingga Parasti dengan NIM E1E02310208. Saya Etniati Arini dengan NIM E1E023102112. Perkenalkan, saya Bayi Mutiara Nabila, NIM E1E023102119. Saya Zia Lestari dengan NIM E1E023101194. Yuk simak video penjelasan dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait pengertian perkembangan fisik dan motorik pada anak sekolah dasar. Nah, perkembangan fisik pada anak sekolah dasar melibatkan pertumbuhan tubuh dan organ-organ internal seperti peningkatan tinggi badan, berat badan, dan perkembangan sistem otot. Nah, sementara itu perkembangan motorik mencakup kemampuan anak dalam menggunakan otot dan koordinasi tubuh, baik maupun motorik halus yaitu seperti menulis, dan motorik kasar seperti berlari atau melompat. Nah, proses ini penting untuk kemandirian anak dalam aktivitas sehari-hari dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan fisik. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai tahap perkembangan motorik halus. Seorang psikolog yang berasal dari Swiss yang bernama Jean Piaget berpendapat bahwa perkembangan motorik halus merupakan bagian dari perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif dalam teori Piaget dibagi menjadi 3, yaitu asimilasi adalah proses penyatuan atau integrasi informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. 2. Akomodasi atau pengaplikasian adalah penyesuaian struktur kognitif yang sudah ada agar sesuai dengan informasi yang baru. 3. Ekuilibrasi atau penyeimbangan adalah proses penyesuaian antara asimilasi dan akomodasi. Berikut adalah beberapa tahapan perkembangan motorik halus menurut teori Piaget. 1. Tahap sensori motor yang terjadi pada anak yang berusia 0-2 tahun. Pada tahap ini, bayi mulai belajar untuk mengontrol tubuhnya. Bayi mulai belajar untuk meraih, melempar, dan menggenggam benda-benda yang ada di sekitarnya. Bayi juga mulai belajar untuk menggunakan jari-jarinya untuk mengeksplorasi lingkungannya. 2. Tahap pra-operasional yang terjadi pada anak berusia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai belajar melalui simbol-simbol untuk mewakili benda. Anak juga mulai untuk mengkoordinasikan gerakan tangannya lebih baik. Tahap para-operasional ini dibagi menjadi 2, yaitu tahap simbolik yang terjadi pada usia 2-4 tahun dan tahap intuitif yang terjadi pada usia 4-7 tahun. 3. Tahap operasional konkret yang terjadi pada anak usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai belajar untuk memahami konsep-konsep abstrak. Anak juga mulai belajar untuk menggunakan alat-alat dengan lebih kompleks. Adapun karakteristik pada tahap operasional konkret yaitu 1. Klasifikasi. Anak mampu memikirkan karakteristik objek dan memahami relasi antar objek. 2. Seriation merupakan kemampuan dalam mengatur stimulus menurut suatu dimensi kuantitatif. 3. Transitivity merupakan kemampuan secara logis menggabungkan relasi-relasi agar dapat mencapai kesimpulan tertentu. Yang terakhir, tahap operasional formal yang terjadi pada anak berusia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak-anak mulai belajar berpikir secara abstrak dan kritis. Anak juga mulai belajar untuk menggunakan alat-alat dengan lebih kompleks. Sekian, terima kasih. Hasil penelitian terkait perkembangan fisik motorik halus pada anak usia 7 tahun. Setelah saya melakukan observasi atau wawancara terkait perkembangan fisik motorik halus pada anak yang usianya masih 7 tahun bernama Afra Kalista Hosi atau adik misan saya. Dia memiliki tinggi badan 135 cm dan berat badan 22 kg. Usianya yang masih 7 tahun, dia sudah lancar menulis, membaca, menyusun puzzle, serta membuat pola mainan kunci dengan manik-manik yang benar.
Anak tersebut juga sering membuat kreasi dari kertas origami dengan menggunting lalu melipat kertas tersebut, dan anak itu juga sering mengikuti lomba mewarnai dan menggambar dan sering juga mendapat juara. Setelah itu, saya menanyakan pada ibunya, apakah ada kesulitan dalam mendidik dan mengembangkan perkembangan fisik motorik halus pada anaknya. Kemudian, ibunya menjelaskan bahwa tidak ada kesulitan dalam mendidik dan membimbing serta mengembangkan perkembangan fisik motorik halus pada anaknya. Karena pada saat anaknya masih TK, anaknya sudah lancar membaca, menulis, menggambar, dan bisa membedakan mana yang benar dan salah. Jadi pas sudah SD, anaknya jadi tambah lancar membaca, menulis, menggambar, serta berhitung. Ibunya juga menjelaskan bahwa dia menerapkan sikap mandiri terhadap anaknya. Contohnya, dia mengajarkan pada anaknya agar bisa mandi sendiri, makan sendiri, dan mengikat tali sepatunya sendiri. Alasan ibunya tersebut menerapkan sikap mandiri pada anaknya agar anaknya kelak tidak menjadi anak yang manja dan tidak bergantung pada orang tua. Dan terakhir, saya menanyakan pada ibunya bagaimana cara mengembangkan perkembangan fisik motorik halus pada anaknya. Kemudian ibunya menjelaskan bahwa selain di sekolah, ibunya sering melatih anaknya untuk bermain sambil belajar menulis, dan ibunya juga memilih snack atau makanan yang dibeli anaknya agar anaknya tidak mengkonsumsi makanan atau snack yang kurang baik. Ibunya juga melatih kemampuan membaca anaknya dengan contoh, misalnya anaknya membeli snack, terus ibunya menyuruh anaknya membaca nama snack yang dibeli. Dari observasi ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan fisik motorik halus pada anak tersebut termasuk perkembangan fisik motorik halus yang positif, karena menurut Elizabeth B. Hurlock dalam bukunya Psikologi Perkembangan, suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan, menyatakan bahwa pada usia 6-7 tahun, anak-anak mengalami perkembangan fisik motorik halus yang positif. Beberapa kemampuan motorik halus yang dapat diperlihatkan oleh anak usia 6-7 tahun menurut Hurlock antara lain: yang pertama, kemampuan menulis dan menggambar yang semakin baik dan teratur. Yang kedua, kemampuan memotong dengan gunting yang semakin baik dan teratur. Yang ketiga, kemampuan mengikat tali sepatu dan mengepang rambut yang semakin baik. Yang keempat, kemampuan memainkan alat musik dengan semakin baik dan teratur. Perkembangan fisik motorik halus yang positif pada anak usia 6-7 tahun ini dapat didukung dengan memberikan kesempatan dan stimulasi yang tepat, seperti memberikan bahan-bahan untuk menggambar dan menulis, memberikan gunting dan kertas untuk dipotong, serta memberikan alat musik untuk dimainkan. Sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya B. Mutiara Nabila ingin menjelaskan hasil wawancara saya mengenai perkembangan fisik dan motorik halus pada anak. Saya telah melakukan wawancara kepada seorang anak yang berumur 7 tahun, di mana di umurnya yang 7 tahun tersebut, ia masih belum bisa membedakan antara angka dan huruf. Ia tidak gemar membaca, dan ia tidak pernah melakukan permainan yang dapat meningkatkan kemampuan berpikirnya, tetapi ia sering menggambar. Menurut teori Ahmad Susanto, yang berbunyi pencapaian suatu kemampuan pada setiap anak berbeda-beda. Namun demikian, ada patokan umur tentang kemampuan apa saja yang perlu dicapai seorang anak pada usia tertentu. Adanya patokan tersebut dimaksudkan agar anak yang belum mencapai tahap tersebut perlu dilatih agar mencapai perkembangan yang optimal. Jika dikaitkan dengan teori Ahmad Susanto, anak yang berumur 7 tahun ini masih dalam perkembangan yang negatif. Karena usianya yang sudah 7 tahun, ia masih belum bisa membedakan antara angka dan huruf. Kemudian, anak yang berumur 7 tahun ini memiliki berat badan dan tinggi badan yang tidak ideal, di mana ia memiliki berat badan sekitar 24-25 kg dan tinggi badan sekitar 113 cm. Di mana menurut pencegah dan pengendalian penyakit di Amerika Serikat, berat badan dan tinggi badan yang ideal untuk anak yang 7 tahun yaitu sekitar 23 kg dan tinggi badan pada anak yang berumur 7 tahun sekitar 122 cm. Sekian dari saya.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil wawancara saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab perkembangan fisik dan motorik halus yang positif dan negatif pada anak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada seorang anak kelas 1 SD yang berusia 7 tahun sudah bisa membaca dan menulis dengan sangat baik dan lancar. Anak ini juga sudah bisa membedakan antara angka dan huruf. Dari ciri-ciri tersebut, dapat dikatakan bahwa perkembangan fisik dan motorik halus pada anak ini berkembang secara positif. Ada beberapa faktor penyebab yang menyebabkan perkembangan fisik dan motorik halus pada anak ini berkembang secara positif. Yang pertama yaitu pola asuh orang tua, yaitu bagaimana orang tua mendidik, mengajarkan, membina, membimbing, dan mengasuh anaknya. Jika pola asuh orang tua baik, maka perkembangan fisik dan motorik halus sang anak akan berkembang secara positif. Seperti teori yang dikemukakan oleh Derajat yang menyatakan bahwa orang tua adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka. Dari merekalah anak mula-mula mendapatkan pendidikan. Yang kedua yaitu faktor tingkat gizi. Asupan gizi yang seimbang sangat berpengaruh dalam perkembangan fisik dan motorik halus sang anak. Yang ketiga yaitu motivasi belajar anak. Dengan adanya motivasi belajar anak, maka anak akan terdorong untuk mempelajari banyak hal atau mempelajari sesuatu yang belum ia ketahui. Selanjutnya yaitu ada seorang anak yang berusia 7 tahun, namun anak ini masih sering menghisap jarinya dan belum bisa membedakan antara angka dan huruf. Dari ciri-ciri tersebut dapat dikatakan bahwa anak ini perkembangan fisik dan motorik halusnya berkembang secara negatif. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak ini masih menghisap jarinya, yaitu yang pertama, anak ini masih menghisap jarinya karena ia merasakan kenyamanan dan keamanan saat ia menghisap jarinya. Yang kedua yaitu mungkin anak ini pernah melihat orang tua atau keluarganya melakukan hal serupa. Yang ketiga yaitu bawaan dari kecil, mungkin ia terbiasa menghisap jarinya dari kecil sehingga walaupun umurnya sudah 7 tahun ia masih melakukan hal tersebut. Nah, faktor penyebab mengapa anak ini belum bisa membedakan antara angka dan huruf yaitu yang pertama, perkembangan individu. Setiap anak berkembang dengan cara yang berbeda-beda. Sebagian dari mereka mungkin memerlukan waktu yang lama dalam memahami angka dan huruf. Yang kedua yaitu kurangnya latihan. Jika anak tidak terpapar atau berlatih secara konsisten dengan angka dan huruf, maka mereka mungkin akan kesulitan dalam membedakan angka dan huruf. Yang ketiga yaitu masalah kesehatan. Sebagian anak mungkin mengalami masalah gangguan pendengaran atau gangguan penglihatan sehingga menyulitkan mereka dalam membedakan angka dan huruf. Selanjutnya yaitu kurangnya perhatian atau fokus. Faktor lingkungan seperti kurangnya dukungan atau stimulasi sangat berpengaruh dalam membuat anak memahami angka dan huruf. Selanjutnya yaitu faktor pembelajaran. Mungkin setiap anak atau sebagian anak memerlukan metode pembelajaran tertentu untuk dapat memahami mengenai konsep angka dan huruf. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi yang dapat diberikan kepada perkembangan motorik halus negatif pada anak. Yang dimana kelompok kami sudah mewawancarai seorang anak yang dimana anak ini berusia 7 tahun dan dia belum bisa membedakan antara angka dan huruf. Dia suka menggambar tetapi belum dapat membedakan antara warna-warna, dan anak ini juga masih menghisap jempolnya seperti anak-anak anak-anak di bawah usianya. Di sini saya mengambil teori dari Elizabeth B. Harlock yang dimana anak yang sudah berusia 7 tahun seharusnya sudah dapat membedakan, mempunyai kemampuan menulis, kemampuan mengikat tali sepatu, kemampuan memotong dengan menggunakan gunting, dan juga kemampuan untuk memainkan alat-alat musik. Jadi di sini saya sudah mengumpulkan solusi-solusi yang dapat diberikan kepada perkembangan motorik halus pada anak. Yang diantaranya yaitu dalam lingkungan sekolah. Di sini peran guru sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan si anak, yaitu dengan mengajarinya menulis, mengajarinya membaca, mengajarinya mengenali angka, huruf, dan juga warna.
Selain dari peran sekolah dan guru, lingkungan keluarga juga sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan motorik halus si anak ini, yaitu dengan mengajari anak ini dalam hal-hal kecil dulu, seperti mengancingi baju, seperti mengajarinya makan sendiri, seperti dengan membantunya mempelajari ulang pelajaran yang sudah diajarkan oleh gurunya di sekolah, kemudian diulang kembali di rumah dengan dibantu oleh ibu atau ayah atau kakak dan saudaranya yang lain. Selain dari lingkungan sekolah dan juga lingkungan keluarga, lingkungan sosial juga diperlukan dalam pengembangan motorik halus anak, yaitu dengan membiarkan anak bermain dengan teman sebayanya untuk melatih mental, keaktifan dan juga kemandirian, dan untuk memperkenalkan anak dengan dunia luar agar anak ini tidak terlalu terpaku oleh lingkungan keluarganya atau lingkungan yang di rumah, tidak menjadi anak introvert ya intinya. Oke. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.